Penanganan penanganan secara apa? Artinya itu secara konkret. Jadi tidak ada, belum nampak di dalam artikel tersebut. Terima kasih. Yang ada adalah rekomendasi-rekomendasi untuk dilakukan suatu kajian atau penelitian lanjutan. Ya, memang ya di dalam artikel yang ditulis oleh murid saya terlibat di situ karena saya promotornya itu. Oh, gitu. Itu saya beritahukan bahwa memang ada rekomendasi-rekomendasi. Masalah-masalahnya ditemukan. Mengapa demikian? Karena memang judul disertasinya adalah mengidentifikasi masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh mahasiswa Thailand yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, dia studi kasusnya diambil sebenarnya studi kasusnya Jawa Timur dan Yogyakarta. Oke. Namun yang studi kasus di Jawa Timur itu diambil untuk ke artikel jurnal yang lain. Nah, ini malah publishnya lama, sampai gini hari masih revisi-revisi. Lah, yang studi kasus di Yogyakarta, yang dikupas oleh Pak Takwa itu, memang ada rekomendasi bagi peneliti-peneliti berikutnya. Nah, ini yang solusi. Yang ditanyakan oleh Pak Mustafa, solusi. Ya, Pak Mustafa, dia memang tidak membuat pertanyaan penelitian tentang solusi yang diambil dalam riset studi kasus itu. Mengapa demikian? Memang risetnya itu studi kasus. Keberuntungan terus riset studi kasus ini nanti masih bisa dilanjutkan setelah promovendus mahasiswa saya itu nanti lulus, dia masih bisa melanjutkan ke pengembangan model yang seperti apa yang akan diterapkan untuk mengatasi temuan-temuan yang 3 tadi. Itu bisa pengembangan. Bisa juga dengan action research. Kalau ada masalah yang demikian, actionnya Action. bagaimana? Oke. Ya, actionnya bagaimana? Di siklus 1, instruktur atau dosen BIPA itu harus bertindak dengan terapan apa. Ya, mungkin kalau yang dihadapi itu masalah teknologi informasi yang kurang dikuasai, nah mungkin bisa diambil model penerapan teknologi informasi sederhana. Misalnya begitu, itu bisa menjadi sebuah action research. Tapi bisa juga misalnya peneliti melanjutkan dengan pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan pendekatan kontekstual. Mengapa kontekstual yang dipilih? Lah ini karena pemakainya adalah mahasiswa yang asalnya itu Thailand, yang hurufnya sudah berbeda dari kita. Keserumpunan bahasa itu juga sangat jauh berbeda. Tahu. Ya, sangat jauh berbeda. Ya, yang sama itu satu. Diterangkan menerangkannya itu sama. Bahasa Thailand itu DM. Saya membaca itu ya saya membaca. Gitu. Diterangkan dan menerangkannya itu sama. Yang keuntungannya di situ. Maka perlu kalau dalam penelitian pengembangan bisa dibuat model pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa Thailand dengan pendekatan kontekstual. Mengapa dipilih konteks? Nah, konteksnya itu ya konteks mahasiswa Thailand yang satu hurufnya saja berbeda di Oke. geraknya. Sehingga dibuat bagaimana memperkenalkan kosakata Indonesia, di sampingnya adalah terjemahannya yang di bahasa Thailand. Misalnya begitu. Itu jika melakukan pengembangan. Bisa juga dengan penelitian eksperimen. Nah, coba menerapkan model kontekstual seberapa keefektifannya untuk mahasiswa Thailand belajar bahasa Indonesia. Bisa diberi judul keefektifan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk mahasiswa asing yang berasal dari Thailand.
Nah, gitu. Itu sebenarnya bisa menjadi rekomendasi-rekomendasi. Tapi kalau ini yang diteliti dan ditulis di dalam artikel jurnal yang sudah publish itu, ya memang itu studi kasus. Ini kasus gitu. Ya, nanti monggo Bapak Ibu semua bisa membuat cukup studi kasus. Tidak perlu menyelesaikan masalah. Ya, iya, kalau untuk Menyelesaikan solusi. artikel ya, kalau Oke, untuk artikel. Tapi untuk risetnya nanti dilanjut. oke. Bisa dilanjut eksperimen, bisa dilanjut pengembangan, bisa Pengembangan. dilanjut action research. Oke. Itu jawaban saya untuk artikel tersebut. Ya, saya hargai ini Pak Takwa dan Pak Mustafa, saya apresiasi kecermatannya dalam membaca artikel anak-anak saya di UNS itu. Mudah-mudahan panjenengan nanti juga bisa membuat lebih baik. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Selanjutnya Bu Elok, silakan. Oke, Bob. Terima kasih. Disusun oleh Prof. Andayani. Disusun oleh Prof. Andayani. Iya, artikelnya kan, Cak. Artikelnya tulisan saya ini. Iya, bener, Cak. Yang menganalisis adalah Bu Elok. Ah. Oke. Tapi ini yang dianalisis oleh Bu Elok ini tulisan saya, Pak. Oke, Asli Prof. dari Prof. Silakan Bu Elok. Oke, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kemarin memilih tentang media pembelajaran. Judul kompleksnya yaitu The Use of Digital Based Media in Children Literature Learning in Universities During Pandemic. Ya, Pandemik. In Indonesia, penggunaan media berbasis digital dalam pembelajaran sastra anak di perguruan tinggi pada masa pandemi. Ini lebih ke pandemi kemarin. Untuk pertanyaan dari Prof kemarin, apa masalah yang sedang diteliti dalam artikel tersebut? Di artikel tersebut itu menyampaikan bahwa media digital interaktif itu merupakan produk atau layanan untuk menyajikan materi pembelajaran sastra anak yang diharapkan dapat memotivasi siswa di kelas. Namun pada kondisi sesungguhnya fasilitas pembelajaran yang ada itu belum dapat menyajikan media digital interaktif. Jadi seutuhnya pembelajaran digital itu masih belum maksimal. Padahal media pembelajaran itu kan yang digital banyak sekali manfaatnya. Contohnya fasilitas pembelajaran ini yang digital berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan e-book. Materi sastra di sini difokuskan ke materi sastra anak yang usianya itu usia madrasah ibtidaiyah mulai dari kelas umur 5 hingga 13 tahun. Di sini kalau umur 5 tahun itu lebih ke TK. Akan tetapi kalau di usia SD itu usia 6 atau sampai 13 itu masih bisa ikut di usia SD. Terkait pembelajaran terkait pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana sih tujuan penelitiannya. Jadi di artikel yang sudah direview ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi pembelajaran literasi anak melalui pengamatan langsung. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi kondisi belajar mengajar, perilaku siswa, dan interaksi antar guru dan siswa. Bahkan di sini juga ada yang namanya pendidikan karakter, terselubung pendidikan karakter melalui sastra anak dengan media digital interaktif.
Untuk yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode penelitiannya yang digunakan menggunakan combine. Jadi di sini ada metode campuran yang melibatkan eksplorasi berurutan. Jadi pertama itu menganalisisnya atau eksplorisasi datanya itu berupa kualitatif. Setelah itu mengolah datanya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Di sini menggunakan ada respondennya berupa dosen dari 5 universitas, yaitu 117 dosen. Di sini karena keterbatasan waktu dan biaya, sehingga jumlah sampelnya harus di atas 30% dari populasi. Sehingga di sini ada yang prosedur pengambilannya sampel dari 2 tahap, yaitu yang pertama menyiapkan daftar semua anggota populasi dan menandai masing-masing nomor 1 hingga 117 dosen atau tadi responden. Yang kedua memilih sampel secara acak dengan menggunakan tabel mulai 1 hingga nomor 54. Bagaimana sih simpulan dari penelitiannya, yaitu menunjukkan bahwa media digital interaktif itu sangat dibutuhkan dalam transformasi digital di era modern. Sektor pendidikan tidak dapat menghindari digitalisasi yang mendorong perubahan dalam sistem pembelajaran, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, para pendidik harus memasukkan media digital interaktif ke dalam rencana pembelajaran mereka untuk melibatkan siswa dan memastikan bahwa hasil pembelajaran yang positif. Jadi di sini dianjurkan bahwa seperti platform Itu, YouTube, Nandi, Cindy. terus platform sama Hah? Instagram dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan stimulus pembelajaran sastra anak itu menjadi lebih baik. Jadi lebih ke pemanfaatan optimal dari media digital interaktif ini. Gitu, Prof. Kurang Ya, lebihnya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Elok, bagus. Saya senang ini tanggapannya cukup sesuai dengan perintah mana-mana yang harus dianalisis. Ini latar belakangnya sudah dimasukkan, tujuan penelitiannya sudah ketemu, kemudian metodenya juga sudah didapat sampai pada hasil, sampai pada simpulannya. Hanya ada satu yang terpenting yang oleh Bu Elok belum Sampai. dipaparkan, yang belum disampaikan Bu Elok. Nggih, Prof. Mengapa sastra anak menjadi penting? Oh, nggih. Sastra anak menjadi penting itu karena bisa membuat imajinasi mereka itu terasa, Prof. Jadi karena sastra anak di sini kan lebih, kalau untuk usia SD itu kan lebih ke fabel, ke dongeng, sama ke cerita-cerita rakyat, legenda, dan dari situ bisa membuat siswa dari media digital dari menonton misalkan platform digital YouTube nih. Jadi ketika mereka sudah menonton video digital itu diharapkan imajinasi mereka bertambah sehingga bisa menuliskan kembali dari apa yang mereka lihat. Ya, betul. Orang mengajar sastra itu tidak mendidik anak-anak untuk menjadi sastrawan, bukan. Namun sebenarnya mengajar sastra bagi anak-anak yang tadi kami tentukan, ini pada sampel umur berapa ya anak-anak itu? Ya, paling mudah itu 5 sampai 13 tahun. Toleransinya begitu, karena ada anak umur 5 tahun sudah masuk madrasah ibtidaiyah. Tapi ada anak yang sudah 13 tahun masih di madrasah ibtidaiyah, kan begitu. Nah, ini toleransinya hanya 1 tahun, karena pada umumnya memang anak-anak itu di umur sekian yang urgen untuk mendapatkan sastra anak. Sastra anak tadi saya katakan bukan untuk mengajari anak menjadi sastrawan, tetapi mengajari anak untuk memperoleh pesan-pesan moral
yang ada dalam cerita-cerita anak. Sastra anak itu bisa bentuknya puisi, bisa bentuknya cerita, bisa bentuknya drama. Namun yang kami fokuskan di dalam riset ini adalah berbentuk cerita. Mengapa cerita? Karena cerita itu mudah dikupas unsur-unsurnya. Apa saja unsur dari cerita itu? Ada tokohnya. Tokoh-tokoh mempunyai karakter, sifat-sifat tokoh. Maka ada yang namanya penokohan. Gitu ya. Ada tokohnya, ada sifat-sifat atau karakter tokoh. Lah, karakter tokoh ini ada protagonis, ada antagonis. Antagonis Ya, seperti saya. protagonis itu, nah ini Pak Takwa datang-datang nyaut, tidak apa-apa. Ya, antagonis itu bukan untuk ditiru, tetapi harus ditentang. Maka kalau seorang guru mengajarkan sastra anak, di dalam cerita itu ada protagonis, ada antagonis, maka diarahkan anak-anak itu meniru tokoh-tokoh yang protagonis. Itu tokoh penokohan. Lalu ada jalannya cerita. Sampai yang terakhir adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Jadi semua cerita anak di dunia ini mempunyai urgensi yang terakhir, yaitu pesan yang terkandung di dalamnya. Kan gitu ya. Jadi kalau ada cerita anak bawang merah dan bawang putih, beda itu pesannya dengan cerita anak timun emas. Ya, cerita anak bawang merah, bawang putih itu kira-kira pesannya seperti apa? Coba Bu Elo. Dari cerita bawang merah sama bawang putih, Prof. Ya, Jadi setiap yang orang jahat itu pasti akan terkalahkan dengan orang yang baik gitu. iya, Itu plotnya, amanatnya. amanatnya atau pesan Quote-nya. moralnya. Quote. Sebenarnya anak-anak belajar sastra, membaca cerita anak, melihat, menyaksikan cerita anak, kan ada memirsa ya itu ya. Kalau sekarang Pemirsa, medianya digital, maka ada memirsa. Memirsa cerita anak yang oleh guru ditampilkan di layar proyektor misalnya. Wah, itu sangat menarik bagi kelas. Oke, Prof. Pesan bawang merah, bawang putih itu gitu. Itulah sastra. Urgensi dari sastra itu ada pesan, semua sastra itu selalu berpesan bahwa kebaikan pasti akan mengalahkan keburukan. Secara spesifik misalnya, kejahatan pasti akan kalah oleh kebaikan. tapi Prof, dalam kehidupan nyata Prof G, itu ketika ada keburukan, ada kebaikan, itu kalah dengan keburukan. Apa karena kebaikan itu pura-pura baik atau bagaimana, Prof? Ini yang kemudian Nah, memunculkan pertanyaan, Prof. Apakah kebaikan yang ditampilkan oleh seseorang itu atas dasar atau dilandasi oleh pura-pura atau kepura-puraan kebaikan gitu loh, biar nampak wow, biar gini, padahal akhirnya ada kesalahan, ya keburukan, misalkan ingin menjatuhkan orang yang berpura-pura baik ini. Ah, ini kan seolah-olah apa ya? Ya kalau dalam istilah matematis itu ini kalau x min kali min akhirnya plus, artinya ketika keburukan itu dikatakan buruk, maka hasilnya baik. Kan begitu, Bro? Barangkali, Bro. ya, saya belum rampung tadi bicara, Pak Takwa. Oke, Bro. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya lahir para sastrawan yang mencipta karya sastra. Kalau cerita anak, sastra anak itu kan pada zaman dahulu entah siapa yang mengarang itu. Mengarang cerita Timun Emas itu siapa yang menciptakan?
Nah, itu tidak terdeteksi. Siapa yang mula-mula membuat cerita itu? Dalam kehidupan nyata, tidak selalu terjadi kebaikan mengalahkan keburukan. Tidak selalu terjadi. Maka orang-orang itu jadi mencipta sastra. Di dalam sastra, kebaikan pasti mengalahkan keburukan. Carilah dalam cerita apapun dari dunia manapun. Itu pasti demikian. Mengapa para sastrawan, pencipta sastra itu bercerita demikian? Nah, itu karena mempunyai pesan moral. Hei orang-orang di dunia, janganlah berbuat buruk, nanti kamu akan kalah, kan begitu ya. Tapi kalau orang hanya menyerukan saja, nah, itu tidak afdol. Tadi dikatakan oleh Bu Elo bahwa karya sastra itu menggali munculnya Imajinasi. imajinasi. Jadi siswa tidak diberitahu ini pesannya demikian. Nah, dia sudah tahu sendiri, saya tidak akan jahat seperti bawang merah, nanti saya celaka. Tapi kalau anak-anak diberitahu, hei kamu jangan jahat, tidak tahu anak-anak itu jahat itu apa. Jangan nakal. Nakal itu apa? Tidak tahu dia. Bisanya kan kita memberitahu, jangan menendang, jangan memukul, jangan mencubit. Payah ya, tidak indah. Maka dibuat sebuah karya sastra. Begitu menarik loh. Ternyata penelitian karya-karya sastra itu bagi anak-anak bisa masuk di jurnal terindeks Scopus. Iya, Ya, Prof. Itu iya, kan ya. originalitas dari cerita rakyat dari Indonesia, Prof. Iya, betul. Meskipun kadang-kadang ada kesamaan-kesamaan ya. Cerita rakyat yang versi Indonesia, yang versi Persia, versi Arab, versi Melayu itu mirip-mirip temanya. Tapi coba kalau dilihat secara cermat, yaitu intinya kejahatan dikalahkan oleh kebaikan. Mesti begitu di karya sastra. Adanya di sastra itu. Di kehidupan nyata tidak selalu begitu. Gitu ya. Tidak selalu ya. Berbanding terbalik. Ya, seringkali justru berbanding terbalik. Saya tunggu pendapat para mahasiswa, silakan. Boleh. Saya Bun. Ya, silakan. Pak Mustafa. Terima kasih untuk menanggapi tentang karya sastra untuk itu terkait dengan cerita. Ada yang ja'al haqq wa zahaqal batil di dalam pemahaman Pak Takwa. Apabila datang kebaikan maka sirnalah kejahatan. Mungkin itu sama. Tapi Ya. ada satu ungkapan yang menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan secara masif terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dari paparan Bu Elo tadi sudah sangat baik sekali tentang bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai karakter, nilai-nilai agama pada anak-anak melalui pesan-pesan atau melalui cerita-cerita itu. Tapi mungkin untuk kajian selanjutnya ya perlu ditampilkan nanti. Mungkin kita akan ditugaskan oleh Prof untuk menggali bagaimana kondisi cerita-cerita saat ini yang lebih banyak menampilkan kejahatan-kejahatan, lebih banyak menampilkan adegan tinju, pukul-pukulan dan lain sebagainya, seperti Smackdown dan lain sebagainya misalnya, yang ditiru oleh anak-anak itu sampai teman-temannya di sekolah dasar itu meninggal di Smackdown. Nah, bagaimana mengangkat tema-tema ini menjadi tema menarik untuk anak-anak agar tidak ditiru. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bu Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa cermat ini tampaknya Pak Mustafa mengamati perkembangan sastra anak di dunia saat ini. Celakanya lagi, Indonesia itu diterpa oleh karya-karya sastra dari Jepang yang banyak sekali.
setiap hari itu bahkan. Yang muncul agak baik itu adalah karyanya dari Malaysia, Upin dan Ipin berbahasa Melayu yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Itu setiap hari ada ya di televisi apa ya, MNC TV itu ya. Nah, itu disaksikan oleh anak-anak setiap hari. Dan itu ada pagi, siang, sore, malam masih ada. Itu adalah wajah orang Melayu menciptakan sastra anak yang benar-benar edukatif. Tokoh Upin Ipin yang anak yatim piatu itu diasuh oleh neneknya. Iya, yang juga diasuh oleh kakak perempuannya. Itu Upin Ipin sudah ada mungkin ketika panjenengan masih balita. Nah, sekarang sampai panjenengan sudah beranak pinak juga. Itu masih ada. Mengapa? Justru itulah sastra anak yang sifatnya edukatif. Kita masih bersyukur di Indonesia itu ada. Di TV lokal di Solo itu ada televisi namanya TV 10. Nah, itu setiap pagi gini hari, dari Senin sampai Ahad itu ada cerita-cerita anak yang versi nabi-nabi, versi cerita Jawa, versi cerita Sumatera, Minangkabau, kemudian cerita-cerita Dayak, Bali, Lombok. Itu aspek-aspek edukatifnya itu tinggi. Sehingga pesan-pesan moral yang halus itu disampaikan melalui cerita itu yang sangat menarik. Sayang TV 10 itu TV lokal ya, mungkin kalau sampai Jawa Timur belum bisa, sampai Lombok apalagi. Tapi Lombok itu sendiri mempunyai cerita-cerita rakyat yang banyak sekali yang semuanya mengandung pesan-pesan nilai-nilai moral dan nilai-nilai karakter edukatif yang tinggi. Nah, demikian juga di Jawa Timur ya, juga banyak. Di Madura juga ada pasti. Nah, yang demikian ini yang mestinya kita angkat sebagai media-media pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kita beruntung. Budaya Indonesia itu ragamnya banyak sekali. Ragam yang banyak mengikuti banyaknya suku bangsa di Indonesia. Namun kita beruntung bahwa orang masih merasa saya orang Indonesia. Kadang-kadang sering meninggalkan saya bukan orang Madura saja, tetapi saya orang Indonesia. Nah, maka sampai ke cerita-ceritanya, cerita Madura itu dianggap sebagai cerita rakyat Indonesia. Cerita dari Jawa Timur itu ya, Joko Tingkir misalnya, itu kan orang-orang Jawa Timur ngerti itu. Nah, itu ya, itu dianggap sebagai cerita rakyat Indonesia yang berasal dari Jawa Timur. Lombok itu ada juga Putri apa ya itu ya, Mandalika. Ya, itu cerita Putri Mandalika itu menjadi tenar sekali, bahkan sekarang ada sirkuit untuk balapan motor atau mobil yang sirkuit Mandalika hingga terkenal ke seluruh dunia. Ya, gitu ya. Itu loh esensi dari cerita anak. Cerita anak itu tidak sederhana. Kalau kita mengarang, oh susah. Susah. Mengapa? Karena syarat dari cerita anak adalah menyampaikan pesan moral secara halus, tidak mendikte, sehingga anak tidak terasa dinasihati. Karena ciri khas anak sekarang kalau dinasihati malah melawan. Kan gitu ya? Kalau orang Jawa menyebut itu wedus prucul. Nah, itu ya, wedus prucul itu kalau didorong dari depan, dia malah nyundang. Gitu.
harus dorongnya dari belakang. Dari belakang pelan-pelan maka akan baik. Nah, apa istilahnya? Manut itu apa ya? Akan taat. Tawadu. Nurut, Bu. Ya, Tawadu. gitu. Takwa. 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 Takwa kepada Allah itu kalau takwa itu. Iya. Ya, gitu ya. Betul, Bu. Coba. Misalnya ya, mengajak anak-anak supaya sholat subuh dengan ikhlas. Wah, itu tidak sederhana ya, kecuali anak-anak pondok. Mengapa? Anak pondok itu sudah mempunyai keikhlasan yang tingkatnya tinggi. Tapi kalau anak-anak di rumah, kan mesti harus dibangun-bangunkan dari tidurnya. Mungkin diguyur air. Makin demikian, makin susah. Nanti kalau tidak ada yang membangunkan, ya dia bablas sampai duhur. Kan gitu ya. Nah, tapi melalui cerita, ya melalui cerita gitu, maka perilaku baik akan terbentuk. Itu jawaban saya, esensi cerita anak itu. Itu hal yang penting, hal yang bagus untuk diterapkan. Entah itu cerita versi nabi-nabi atau versi yang lain. Baik, ada yang masih bertanya lagi? Oke, Prof. Barangkali ini, Kak. Siapa Silakan. namanya? Adik Elok. Terima Oke. kasih. Ya mungkin di dalam riset itu apakah ada novelty yang ditampilkan, artinya ada kebaharuan dari riset sebelumnya. Apakah Ya. di situ ada? Itu ingin saya, karena memang ketika jurnal yang sederhana, artinya dalam artian itu yang diangkat itu cerita rakyat, namun bisa publish Scopus gitu loh. Ini triknya seperti Ya, apa? ya. Memang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, penulisan jurnal ilmiah yang memang di dalamnya itu salah satunya kebaharuan, kemudian gapnya itu seperti apa, gap risetnya seperti apa. Ini kan mungkin ketika bisa dimunculkan di dalam PPT-nya Adik Elok tadi itu, ini akan lebih memberikan wawasan baru kepada kita. Oh, ternyata memang itu benar-benar ini apa ya istilahnya, meskipun sederhana ya substansi daripada jurnal tersebut, namun karena memang cerita rakyat tidak internasional dalam artian begitu, namun bisa publish di Scopus itu kan luar biasa begitu maksudnya. Apakah ada teridentifikasi melalui publish on Paris gitu, itu kan juga penting. Terima kasih Mas Adik Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan ya ini ya, saya jawab. Oke. Coba dilihat di artikel yang dibaca Pak Takwa maupun yang dibaca Bu Elok itu. Yang pertama ada di dalam introduction. Kan di situ setidaknya harus ada 4 gap. Harapannya seperti apa, tapi kenyataannya begini. Nah, gap itu begitu. Gap yang pertama itu adalah gap empiris. Yang penjenengan baca itu gap empirisnya muncul. Apa wujudnya gap empiris itu? Telah menyatakan harapan anak memperoleh cerita itu adalah yang baik-baik tadi ya. Kenyataannya, harapan itu belum tercapai. Anak-anak kalau baca buku cerita tidak boleh karena apa? Karena dianggap tidak belajar. Kan padahal dia belajar moral itu ya. Nah, begitu. Dari mana diketahui bahwa anak tidak boleh itu? Dari artikel-artikel yang lain yang dirujuk. Itu gap empiris ya. Artikel-artikel peneliti terdahulu itu sudah menemukan A, B, C, D. Nah, saya mau membuat yang cerita anak untuk pendidikan moral ini. Gap yang kedua adalah gap normatif. Apa gap normatif itu? Tuntutan pemerintah. Tuntutan pemerintah Indonesia itu mendidik literasi. Literasi dasar meliputi. Nah, itu ya. Tapi adakah itu sudah dicapai oleh anak-anak
Oh, belum. Siapa mengatakan belum? Penelitian si A, B, C, D. Itu tuntutan pemerintah itu namanya gap normatif. Kami sebutkan itu di penelitian kami. Terus ada lagi gap teoretis. Gap teoretis itu adalah ketimpangan teori. Jadi kita mesti menampilkan di artikel itu adanya ketimpangan teori. Teorinya kalau seorang mahasiswa asing datang ke Indonesia, itu mesti sudah lancar berbahasa Indonesia. Panjenengan belajar ke Madinah, di Universitas Madinah. Panjenengan juga harus lancar berbahasa Arab. Itu kan teorinya ya. Oke. Kenyataannya. Namun kenyataannya tidak. Itu di penelitian kami itu mahasiswa Thailand datang ke Indonesia, nyatanya mereka tidak lancar berbahasa Indonesia. Bahasa resmi bahasa Indonesia belum dipahami sehingga dalam kegiatan akademik mereka terhambat. Kenyataannya kan dosen-dosen di Indonesia itu tidak semuanya mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, coba dosen di UIN semuanya memakai bahasa Inggris dalam perkuliahan. Nah, panjenengan semua tidak bisa menanggapi, bertanya, ya berpendapat, tidak lancar ya nanti ya. Mikir dulu ya, wah ini Inggrisannya apa ya? Nah, gitu. Jadi harusnya ya mahasiswa Thailand itu yang sudah harus lancar berbahasa Indonesia. Nah, ketimpangan teoritis dalam sastra anak. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Mustafa. Oh, sastra anak itu mengajarkan pendidikan moral bagi murid-murid sekolah. Kenyataannya, cerita-cerita anak, terutama yang ada di televisi, YouTube, dan sebagainya, isinya adalah berantem, smackdown, dan sebagainya. Apalah namanya. Satria Baja Hitam. Nah, itu berantemnya itu ditonjolkan. Kenyataannya itu begitu. Tetapi kan esensinya tidak. Esensinya kan Satria Baja Hitam itu membela kebenaran ya. Kebenaran. Yang dibela adalah kebenaran. Tapi Kebenaran. yang ditirukan oleh anak-anak apanya? Perangnya, Pak. Jadi perangnya, Pak. Nah, perangnya itu yang ditirukan. Membela kebenaran semuanya itu dihapus nanti awal. Ya itu. Menendang kawannya mengatakan bahwa dia membela kebenaran. Padahal yang benar itu yang dianiaya sampai sakit itu. Menyontoh perilakunya, gitu, Bro. Ya perilaku buruk. Tadi yang saya katakan sebagai antagonis. Maka kalau di dalam pembelajaran di sekolah, tekankanlah bahwa tokoh-tokoh antagonis itu tidak untuk ditiru. Ya, yang ditiru adalah tokoh-tokoh yang protagonis. Itu adalah gap teoritis. Jadi syaratnya ini baru 3, masih ada 2 lagi, yaitu gap filosofis. Nah, ini yang terkait dengan mata kuliah kita ini. Filosofinya itu membongkar paradigma yang selama ini diikuti. Ya. Selama ini yang diikuti adalah perilaku baik anak-anak itu meniru perilaku gurunya. Paradigmanya kan gitu ya. Oke, Bro. Tetapi kenyataannya kadang-kadang guru itu tidak berperilaku baik. Sehingga perilaku buruk dari seorang guru itu justru ditiru oleh muridnya.
Nah, maka kita ini harus sampai pada filosofi yang demikian. Itu disebut sebagai filosofi. Syarat yang terakhir adalah keaslian atau genuine. Tadi Pak Takwa sudah mengetahui, oh harus ada kebaruan. Iya, barunya di mana? Kalau hanya menerangkan cerita rakyat Indonesia, ya pasti tidak akan lolos itu. Ya, tidak akan tembus. Nah, tapi ungkapkanlah keasliannya. Itu keaslian yang diungkapkan itu menunjukkan bahwa itu genuine. Novelty ya. Tadi kamu mengatakan novelty ya. Novelty-nya itu di situ. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah muluk-muluk itu membuat artikel yang terindeks Scopus itu. Ya, tapi syarat-syarat itu harus ada. Paham ya? Nggih, Nah, monggo. Artikel Tambahan, keempat. tambahan Bu Monggo, Prof. Ada silakan. tembus Scopus semuanya karena karomahnya Bu Prof. Karena karomahnya Bu Prof. Amin. Ya, Yang amin, membimbing. Allahumma amin. Mohon nanti bimbingannya jenengan Prof untuk Mohon bisa tembus bimbingannya Scopus Prof. Bu Prof. Monggo Prof. Atau Insya Allah nanti kami siap untuk membimbing. Siap atau Prof, tugas siap Prof. akhir kita nanti buat jurnal yang tembus Scopus dengan bimbingan Bu Prof ya, kawan-kawan ya. Ya, boleh. Boleh lah. Boleh. Sebetulnya, nggih, siap Tapi ya Prof. memang ya, namanya artikel kita kirim ke jurnal, yang mana jurnal tersebut terindeks Scopus, itu membutuhkan waktu. Setidaknya ya paling cepat itu setengah tahun baru publish. Betul itu, setengah tahun. Jadi membutuhkan kesabaran. Kita kirim, lalu dikembalikan, dicatat di mana ada catatan revisi. Kita revisi, kirim lagi. Nanti ada catatan lagi di suatu tempat yang harus kita revisi. Revisi lagi, kirim lagi. Begitu kadang-kadang sampai 4-5 kali. Jadi memang membutuhkan kesabaran selain kecermatan. Mari selanjutnya artikel yang dikupas oleh Pak Mustafa. Silakan Pak Mustafa. Bu Prof, mohon maaf nih. Ya. Tadi kan Bu Prof katanya bilang kurang 2 gap nggih. Gap terakhir kan gap keaslian. Apa itu sudah Prof? Sudah. Ada Oh, 5 sudah gap semua. nggih? Ada 5 gap. Ya. Beda, 4 gap. beda, 4 gap, 4 gap. Oh, 4 nggih. gap 4 gap. saja. Kalau novelty itu kan beda pembahasan itu. Syarat Oh, terakhirnya. berarti Saya ulang ya. Saya ulang Ada ya, Bu. empiris, filosofis, normatif, sama filosofis, teoritis, normatif, empiris. Ya, sudah ya. Oke. Empiris, normatif, teoritis, filosofis. Oh, nggih. Kalau itu sudah semuanya, masih harus ada satu lagi, yaitu keaslian. Nah, keasliannya itu yang disebut novelty. Nggih, Prof. Terima kasih. Ye, monggo Untuk bimbingan nanti ini Prof, Ya. untuk bisa menerbitkan jurnal ini Prof, teman-teman Prof. Ya. Kalau sekolah S3 harus kepengen ini. Nggih Prof, nggih Prof. Ya. Mari sekarang Pak Mustafa. Miss Rizda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kesempatan yang wabarakatuh. diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil bacaan saya dari jurnal yang sudah dibagikan oleh Ibu Prof. Judulnya Writing Skill for Primary Student Need Analysis to Implement the Scientific Approach. Kurang lebih maknanya adalah keterampilan menulis siswa sekolah dasar, analisis kebutuhan untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik. Ini yang tema yang saya dapatkan, yang ditulis oleh Veronica, dan di sini ada Bunda Prof Andayani yang menjadi
kunci keberkahan dan kesuksesan jurnal ini. Baik, dari selanjutnya. Dari hasil bacaan saya atau sebagai satu pendahuluan atau permasalahan, eh, penelitian ini mengkaji bagaimana cara terbaik agar kemampuan menulis siswa di Indonesia dapat berkembang. Yang kedua, di situ dimunculkan juga di pendahuluannya itu implikasi penelitian ini memiliki teori dan implikasi yang sangat baik sebagai konsekuensi praktis atau teoritis yang telah meningkatkan pemahaman kita tentang keterampilan menulis dan menawarkan strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis anak sekolah dasar dengan menggunakan metode ilmiah. Disebutkan juga orisinilitas atau nilai, yaitu ada kehubungan model penelitian atau kerangka baru terhadap pemahaman tentang keterampilan menulis siswa sekolah dasar. Berikutnya mengeksplorasi pengaruh pengetahuan siswa dan berpikir kritis dengan pendekatan saintifik yang dilakukan oleh guru. Disebutkan permasalahannya, memang belum ada metode yang unggul yang digunakan di Indonesia yang mampu membentuk kemampuan anak berpikir secara atau berpikir menulis yang dimulai sejak usia dasar atau tingkat SD. Jadi di situ ada penjelasannya, belum ada metode yang unggul yang diterapkan di Indonesia secara umum untuk membentuk kemampuan dasar pemahaman menulis siswa, baik berpikir kritis dan analisis. Karenanya berdampak pada kesenjangan antara pengetahuan siswa dan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menulis siswa. Berikutnya, tujuan yang saya lihat di jurnal tersebut, bagaimana hubungan pendekatan saintifik atau ilmiah yang dilakukan oleh guru terhadap pengetahuan dan pemikiran kritis dapat membantu siswa sekolah dasar di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan menulisnya. Penelitian ini memiliki konsekuensi teoritis dan praktis yang sangat baik untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman terhadap keterampilan menulis dan memberikan sarana untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa SD dengan pendekatan sains. Metode yang dikembangkan di jurnal atau penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang dibahas di sini. Yang kedua menjadi populasinya adalah para guru yang terlibat di Indonesia pendidikan dasar terdiri dari studi populasi. Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 397 orang. Analisis data yang dipakai Smart PLS 3.0. Yang dimaksud dengan Smart PLS ini adalah penjabaran atau analisis paparan data, tampilan data dibuat dalam sejenis dibuat dalam jenis tampilan diagram-diagram yang sangat menarik, baik itu kajian-kajiannya dan paparan-paparan datanya dibuat dengan sangat menarik. Yang berikutnya, objek kajiannya adalah pengaruh pendekatan saintifik yang dilakukan guru dan pengetahuan siswa, serta berpikir kritis terhadap kemampuan menulis siswa pada tingkat sekolah dasar. Terakhir adalah hasilnya. Hasil dari jurnal ini disebutkan hasilnya adalah pengaruh pendekatan saintifik dan ilmiah terhadap pengetahuan dan berpikir kritis siswa. Pengaruh pengetahuan siswa SD terhadap kemampuan berpikir kritis. Hubungan antara pengetahuan siswa dengan keterampilan menulis siswa SD. Hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan keterampilan menulis siswa. Hubungan antara pengetahuan siswa dan berpikir kritis dengan keterampilan menulis siswa.
Hasil ini yang sudah saya jelaskan di poin berikutnya. Nah ini. Pengaruh pendekatan saintifik dan ilmiah terhadap pengetahuan dan berpikir kritis siswa ada beberapa poin yang saya dapatkan, yakni ketika guru mengembangkan metode mutakhir dalam pembelajaran dapat membantu semua anak menerima pendidikan yang adil. Pembelajaran dan kinerja siswa dapat ditingkatkan. Maksudnya dengan pendekatan sains, dengan pendekatan yang lebih mutakhir, jadi anak-anak dapat merasakan pendidikan yang tidak tembang pilih. Artinya semua anak dapat menyaksikan, dapat memirsa apa yang ditampilkan oleh guru itu sendiri. Berikutnya bahwa metode kerja secara sistematis yang dilakukan oleh guru dapat membantu anak-anak belajar lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan berpikir kritis. Dalam analisa saya, metode ini perlu ditampilkan karena pada kenyataannya yang kita rasakan sekarang masih sangat kurang sekali guru yang menggunakan pendekatan sistematis sehingga anak-anak didik kita khususnya di Indonesia apalagi di daerah-daerah pedalaman sulit sekali memiliki pengetahuan yang eh, luas dan berpikir kritis. Ini mungkin kesalahan dari atau kurang cermatnya dari guru-guru yang mengajarkan seperti yang disampaikan pada pemateri sebelumnya bahwasanya guru itu menjadi contoh ketika guru menularkan atau menunjukkan bagaimana caranya berpikir kritis dan sistematis, siswa akan menirunya. Tetapi saat ini adalah berbanding terbalik bahwasanya banyak sekali guru-guru yang belum memahami cara mengajarkan siswa untuk mampu berpikir kritis dan sistematis. Guru harus mendukung siswa dalam pengembangan berpikir kritisnya dengan mengikut sertakan mereka dalam berbagai kegiatan yang diperlukan. Berikutnya, bahwa siswa perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap materi karena pengetahuan dapat membantu mereka berpikir kritis. Terakhir, siswa mampu berpikir kritis, tampil lebih baik dibandingkan dengan siswa lain yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Contohnya, beberapa sekolah yang sudah mengembangkan kemampuan dan pengetahuan berpikir kritis akan memiliki kualitas yang berbeda dengan siswa-siswa yang diajarkan apa adanya oleh guru-guru yang kurang profesional. Apalagi tingkat kemampuan menulis mereka. Mungkin ini yang kita rasakan sekarang ini sampai level S3 kita masih sangat kurang sekali di dalam kemampuan menulis kita. Eh, tetapi melalui seiring perkembangannya zaman dan pengetahuan, kita agak sedikit terbantu sekarang dengan bimbingan Ibu Prof, Pak Prof yang sudah memberikan bekal-bekal kepada kita. Terakhir berikutnya. Nah, dari beberapa poin di dalam judul, penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa poin dengan indikatornya. Siswa berpikir kritis. Indikatornya, siswa yang mempunyai pengetahuan, mempunyai pemikiran kritis. Siswa yang berpikir kritis banyak bertanya. Siswa mempunyai penalan kritis terhadap setiap mata pelajaran. Berpikir kritis siswa meningkatkan pembelajaran mereka. Siswa belajar lebih baik dengan berpikir kritis. Siswa memahami konsep lebih baik dengan penalaran kritis dan memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Siswa yang berpengetahuan memiliki indikator bahwasanya siswa mencerminkan kinerja belajarnya. Siswa berpengetahuan adalah yang berkinerja dengan baik. Kinerja pembelajaran dimungkinkan dengan pengetahuan. Keterampilan menulis siswa meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuannya. Peningkatan pengetahuan dimungkinkan dengan kinerja kerja tim.
Kerja siswa di kelas mencerminkan pengetahuan mereka. Berikutnya, peran atau pendekatan ilmiah guru. Yang dimaksudkan di sini adalah memiliki indikator pembelajaran yang sistematis yang dilakukan oleh guru dapat meningkatkan kinerja siswa. Pembelajaran kritis pada siswa ditingkatkan dengan strategi guru. Guru sebaiknya bekerja secara ilmiah untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Seorang guru dapat mengembangkan pendekatan saintifik dalam kegiatan kelas, dan guru dalam hal ini menjadi moderator atau penyambung untuk membangkitkan motivasi siswa atau kemampuan siswa untuk berpikir kritis itu. Yang terakhir itu keterampilan menulis siswa. Kaitannya dengan judul tersebut, keterampilan menulis siswa didasarkan pada pengetahuan mereka. Keterampilan menulis siswa dapat ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Penulisan ilmiah lebih baik bagi siswa. Jadi maksudnya siswa dari sejak dini diajarkan untuk bagaimana menulis secara ilmiah. Berikutnya, keterampilan menulis dapat dikembangkan dalam beberapa langkah. Peningkatan keterampilan menulis siswa diperlukan untuk pembelajaran mereka yang lebih baik mulai dari tingkat dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tetapi sebelumnya di jurnal itu ada penelitian selanjutnya disarankan untuk menemukan kembali metode-metode jitu atau metode khusus untuk membentuk kemampuan berpikir kritis siswa dan kemampuan untuk menulis siswa pada tingkat dasar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, ini sangat cermat juga mengkaji hasil penelitian kami tentang keterampilan menulis dengan pendekatan saintifik bagi murid sekolah dasar. Hanya itu Pak Mustafa menerjemahkan per kata ya, sehingga Iya, aku kalimatnya. ya. Boleh menerjemahkan dengan mesin penerjemah Google Translate boleh. Tetapi sebaiknya penerjemah itu juga kita sebagai penerjemah ini kan kita yang orang Indonesia susun lagi menjadi bahasa Indonesia yang baik. Subjek, predikat, objek gitu. Tapi tidak apa-apa, toh pesannya sudah masuk, bisa kita pahami semua. Demikianlah namanya keterampilan menulis. Keterampilan bicara itu mudah ya. Banyak orang kalau mengatakan gampang, ini menerangkannya jelas. Tapi giliran ini kalau saya tulis mulainya dari mana ya? Nah, itu kan semua mengalami ya. Kadang-kadang Prof. Pemantiknya, Bu. iya, komputer itu sudah nyala beberapa jam yang lalu. Tapi belum satu kata pun terketik di Word itu. Saya mau mulai dari mana ya? Nah, dari penelitian kami bersama itu tadi, sudah kami temukan bahwa, oh ternyata menulis itu bisa dengan prosedur tertentu, yaitu prosedur saintifik itu. Kan gitu ya? Mulai dari apa toh saintifik itu? Yang pertama, Mengamati, mengamati ya, mengamati. menanya. Setelah mengamati kita menanya. Mengamati kalau kita membuat artikel itu adalah mengamati hasil-hasil penelitiannya orang-orang yang sudah terlebih dahulu meneliti. Nah, ini saya lontarkan 4 artikel. Panjenengan semua mengamati itu mengamati. Ya, kalau yang diamati suatu fenomena, suatu kejadian-kejadian yang ada di masyarakat.
melalui televisi, melalui media-media lain, itu namanya memirsa. Nah, jadi mengamati atau memirsa. Terus yang kedua apa? Menanya. Kan gitu ya. Nggih, Nah, Prof. kita menanya itu dalam wujud sebuah karya ilmiah apa bentuknya? Merumuskan atau membuat rumusan masalah. Membuat Question. rumusan masalah itu kan, iya, itu kan menanya itu. Nah, iya, setelah menanya apa coba? Menjawab. Mencoba. 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 Apa yang kita cobakan? Kita mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu. Setelah mencoba apa? Mengkomunikasikan, Prof. Mengkomunikasikan. Lah, disusun di bab 4 itu. Terus kita kirim ke jurnal, terus publish. Nah, itu namanya mengkomunikasikan. Kalau sudah publish di jurnal internasional, ya orang sak dunia baca semua. Pikiran saya begitu, saintifik itu. Terapkan untuk mengajar menulis. Kalau sejak murid sekolah dasar itu sudah terbiasa, nah, maka kinerja-kinerja mereka dalam menulis itu terus-menerus akan bertambah. Setelah seusia panjenengan itu, wah sudah lancar. Dulu kita belum diajari begitu ketika sekolah dasar, ketika di madrasah ibtidaiyah. Nah, maka kita sekarang sulit jadinya. Monggo, nanti itu bisa menjadi sebuah kajian penelitian atau bisa ditulis menjadi sebuah artikel jurnal. Nah, kan itu menulisnya itu ke pelajaran menulis se-Indonesia itu ya. Se-Indonesia itu. Jadi kami satu tim itu populasinya itu murid sekolah dasar di Indonesia meskipun disampling 37 provinsi. Nah, dari 37 saring lagi menjadi sedikit lagi sampai sampelnya hanya cukup 317 itu. Gitu caranya ya. Baik, terakhir Pak Risdam. Pak Risdam ini paling pendiam ini. Jangan-jangan beliau penulis. Pendengar, Prof. Pendengar. Pemirsa, Atau pemirsa, pemirsa. Prof. Pemirsa, Prof. Tapi Pemirsa. mau dikomunikasikan sama Rizdamuddin At-Tohari. Silakan Pak Rizdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Oh, slide-nya keren. Kayak Handayani mirip-mirip ke MIan. Keren. dan teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi agak mungkin terlambat masuk. Ya, di sini saya ditugaskan untuk mereview terkait artikel yang ditulis oleh Ibu Prof dan teman-teman. Ya, representation of kinds of natural an environment setting in the Kaba Minangkabau. And a critical study, di mana ini mengkaji tentang representasi apa namanya representasi setting lingkungan alam di Kaba Minangkabau, di mana rumusan masalah yang yang ditemukan oleh reviewer oleh saya di dalam penulisan itu terdapat beberapa. Yang pertama, peran lingkungan alam dalam sastra Minangkabau. Dalam penulisan itu penelitian atau penulisan tersebut mengkaji masalah tentang bagaimana lingkungan alam di Minangkabau tercermin dalam Kabah dan dampaknya terhadap pembaca serta kebijaksanaan, di mana Kabah ini adalah cerita dongeng yang dimana pada suatu daerah di situ menceritakan terkait
terkait keseharian atau individu yang berdampak pada alam, lingkungan alam. Dan juga di dalam rumusan masalah acuan dalam penelitian ini yang saya review itu terdapat ada beberapa penulisan contoh, salah satunya karya Samsudin Sultan Raja Endah sebagai sumber data yang di dalam penelitian ini yang memacu beberapa peneliti untuk mengembangkan beberapa penulisan tentang Ka'bah Minangkabau ini, di mana eh, penulisan pertama yaitu penulisan Samsudin Sultan Raja Endo sebagai sumber data pertama, acuannya itu mengkaji tentang ada beberapa 7 kajiannya. Kajiannya tentang Ka'bah Cindua Mato, yang kedua Ka'bah Siti Kalasun, yang ketiga Ka'bah Sibuyuang Karui, yang keempat Ka'bah Siti Baheram, yang kelima Ka'bah Tuanku Lareng Simawang, yang keenam Ka'bah Putih Nilam Cayo, dan 7 Ka'bah Gadis Ranting. Ketujuh teks tersebut dipilih karena memuat diksi yang menggambarkan seluruh fenomena, nuansa, kejadian alam, latar latar lingkungan alam yang dijadikan pijakan dalam mengembangkan cerita, dan latar lingkungan alam yang direpresentasikan sebagai analogi wujud fiksi manusia, di mana Ka'bah ini adalah sebuah cerita masyarakat di dalam sebuah wilayah tersebut yang dianalogikan di dalam lingkungan budaya tersebut. Penelitian ini juga dalam masalah ini juga yaitu transformasi dari sastra lisan ke sastra tulisan. Transformasi ini berawal dari cerita-cerita masyarakat yang secara fiksi, maka ditulislah oleh beberapa penulis sebelumnya maupun penulis yang saat ini tentang bagaimana budaya-budaya tersebut dikembangkan dalam tulisan dengan berkembangnya teknologi sekarang dan peradaban, diperlukan penyelidikan tentang bagaimana proses pewarisan Ka'bah dari suatu generasi ke generasi berikutnya mengalami transformasi dari bentuk lisan menjadi bentuk tulisan. Transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam teknologi, komunikasi, dan budaya lisan. Yang ketiga adalah identifikasi dan penelusuran penulis Ka'bah. Walaupun banyak Ka'bah dianggap tidak memiliki penulis yang jelas, peneliti dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan melacak penulis Ka'bah tertentu, serta memahami konteks sosial dan budaya di mana karya-karya tersebut dibuat. Ya, untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah familiar di kalangan masyarakat Minangkabau. Yang tujuan penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana setting lingkungan alam dipresentasikan dalam Ka'bah Minangkabau, serta menyelidiki pesan ekologis yang terdapat dalam teks-teks sastra tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana sastra daerah seperti Ka'bah dapat menjadi alat untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan mendorong keberlanjutan lingkungan.
pendekatan ekokritis yang digunakan menekankan pentingnya memahami hubungan kompleks antara manusia dan alam dalam konteks sastra, serta pentingnya melestarikan lingkungan alam untuk kelangsungan hidup manusia dan planet ini secara keseluruhan. Yang selanjutnya, penjelasan metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi fenomenologis untuk mengeksplorasi representasi setting lingkungan alam dalam sastra Kaba Minangkabau. Berikut adalah analisis metodologi yang digunakan dalam jurnal itu. Yang pertama, metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif selaras dengan tujuan penelitian untuk memahami fenomena yang dialami subjek peneliti, yang dalam hal ini adalah representasi setting lingkungan alam dalam sastra Kaba Minangkabau. Penelitian kualitatif cocok untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam latar alaminya dan memberikan data deskriptif yang kaya melalui kata-kata dan narasi. Yang kedua adalah cara pengumpulan datanya adalah proses pengumpulan data meliputi teknik membaca dan mencatat yang diterapkan pada teks Kaba Minangkabau. Karyanya Samsudin Sultan Raja Endang yang sudah saya jelaskan di masalah penulisan artikel jurnal ini. Yang ketiga adalah analisis data. Proses analisis data menggunakan teknik interaktif yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses berulang ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi data penelitian secara sistematis dan mendalam, sehingga berujung pada identifikasi pola, tema, dan wawasan terkait representasi setting lingkungan alam dalam sastra Kaba Minangkabau. Selanjutnya adalah hasil dalam penelitian tersebut adalah karya sastra dan lingkungan alam saling terkait dan tak terpisahkan. Sastra memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber ide, inspirasi, dan objek yang menarik untuk dijelaskan. Sebaliknya, lingkungan alam membutuhkan sastra sebagai alat untuk melestarikan dan menyuarakan pesan tentang keberlanjutan. Penelitian terhadap representasi lingkungan alam dalam Kaba Minangkabau menegaskan keterkaitan ini dengan menemukan 18 data penelitian yang mendukungnya. Kaba Minangkabau sebagai bagian dari warisan lokal dianggap sebagai wadah pesan budaya, moral, dan aspek lain yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Setiap Kaba menceritakan cerita tentang masyarakat Minangkabau, suasana alam di sekitarnya, dan interaksi mereka dengan lingkungan alam, yang kemudian digunakan untuk mentransfer nilai kesadaran sikap dan keterampilan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun Kaba sering dianggap sebagai realitas semu, karena unsur-unsur di dalamnya bersifat fiktif, masyarakat Minangkabau tetap memberikan penghargaan yang tinggi terhadap karyanya. Kaba dianggap memiliki nilai fungsional dalam masyarakat karena dianggap mampu meredakan perpecahan dan kesenjangan moral yang ada. Mungkin dalam PPT saya sudah menjelaskan terkait bacaan saya terkait artikel yang sudah saya pilih yang dikirim oleh Ibu Prof. Andayani, di mana penelitian ini kelemahan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk penelitian yang menemukan penelitian
eh, apa namanya, lingkungan alam itu adalah keterkaitan budaya dan lingkungan itu, budaya dan lingkungannya. Mungkin eh, itu yang saya sekilas membacanya dalam jurnal tersebut. Mungkin sekian presentasi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini memang saya memilihkan penelitian kami yang menarik. Memang kalau tidak menarik itu tidak bisa ya masuk di Scopus. Yang terakhir ini adalah tentang Kaba. Kaba itu memang karya sastra yang berasal dari Minangkabau pada zaman dahulu. Apa isinya? Ya, seperti cerita-cerita dongeng itu. Kaba itu artinya kabar. Ya, bahasa Minangnya kabar itu kaba. Nah, itu maksudnya adalah kabar dari Minangkabau. Di dalam kaba berbagai judul itu ada unsur ekokritik. Itu meskipun sudah zaman dulu, tapi ada unsur ekokritik. Ekokritik itu adalah kritik terhadap lingkungan alam. Nah, jadi cerita-cerita dari Minangkabau yang terhimpun dalam Kaba Minangkabau, itu di dalamnya terdapat kritik-kritik terhadap lingkungan alam. Lingkungan alam yang harus dipelihara, lingkungan alam yang harus dilestarikan, lingkungan alam yang harus dijaga. Nah, itu yang terdapat dalam Kaba Minangkabau itu. Ya, saking menariknya, maka ini dulu cepat sekali publish-nya di jurnal Gema. Gema itu jurnal Malaysia. Rupanya orang Malaysia senang banget ya dengan cerita Kaba Minangkabau itu. Nah, kami memfokuskannya pada ekokritiknya, ekokritik yang ada di dalam Kaba itu. Ekokritik itu tadi saya katakan ya, kritik-kritik terhadap fenomena lingkungan. Oh, ternyata isu-isu lingkungan itu sudah terjadi pada zaman dulu kala di Minangkabau sana. Nah, berhubung orang-orang pada zaman sekarang ini mengabaikan fenomena lingkungan. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Kalau hujan mesti banjir. Di Padang, Padang itu kan budayanya Minangkabau ya Sumatera Barat. Minangkabau kan di Sumatera Barat. Ini sudah 1 minggu ini banjir. Karena apa? Masyarakat di sana tidak menjaga lingkungan. Mungkin juga masyarakat di sana sudah mengabaikan lagi terhadap Kaba Minangkabau itu. Nah, itu yang merupakan implikasi pada zaman sekarang. Nah, jadi keempat-empatnya penelitian-penelitian ini baik dalam pendidikan sastra maupun pendidikan bahasa itu berbagai sisi kehidupan itu bisa terakomodasi di dalamnya. Mari jika akan ada yang berpendapat saya tunggu. Atau pertanyaan dari Pak Risdamudin, silakan. Saya Bu Prof, Ya, silakan. sangat menarik sekali berbicara tentang Kaba atau sistem ekologi ini. Mungkin ini perlu dimunculkan lagi dalam sistem yang lebih mutakhir untuk menjawab keinginan-keinginan pemerintah yang membangun apa namanya, menggunakan paruh dunia ini, terutama di Kalimantan misalnya akan dibangun IKN dan beberapa puluhan hektar yang menjadi paru-paru dunia sudah ditebang oleh pekerja itu. Barangkali akan terjadi kembali nanti kalau tidak diperhatikan
unsur nilai yang ada di dalam Ka'bah ini. Sehingga Kalimantan juga akan sering terjadi kebanjiran seperti yang kena di Sumatera itu, Bunda. Terima Ya. kasih. Ya, itu isu lingkungan. Maka kita untuk pendidikan dasar melalui pengajaran bahasa dan sastra Indonesia itu juga bisa disampaikan isu-isu lingkungan. Riset-riset tentang isu lingkungan yang bisa diungkapkan untuk kepentingan mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia. Sekali lagi saya perlu mengingatkan bahwa sastra itu bukan sesuatu yang terlepas dari bahasa Indonesia. Sastra Indonesia itu melekat di dalam bahasa Indonesia. Ya benar Pak Mustafa, kalau Pak Mustafa mengkritik IKN sudah jadi Pak kotanya. Ya sudah dibangun, sudah telanjur ditebang, mau diapakan lagi? Ya biarlah sana dijadikan, asalkan nanti dalam perkembangannya tetap memelihara kelestarian lingkungan. Nah, di Kalimantan itu ada etnis tersendiri yang juga mempunyai kearifan-kearifan lokal kedaerahan mereka tidak kalah kuatnya dari orang-orang Minangkabau. Kalau orang Jawa, pemeliharaan lingkungannya wah memang buruk. Ya, di lingkungan saya hidup ini dulu sawah yang menghasilkan beras dengan rasa enak ya. Tapi sekarang saya pakai untuk rumah di semen. Dan beribu-ribu atau berjuta-juta rumah yang lain yang sekarang sudah diduduki oleh generasi-generasi penerus. Menjadi sebuah sebuah yang mempertentangkan antara kebutuhan dan kenyataan. Manusia makin banyak, semuanya membutuhkan rumah, sawahnya menjadi rumah, otomatis nasi kita, beras kita makin mahal. Kita sendiri tuh yang bikin ya. Nah, tapi kalau kita tidak tinggal di rumah ini, mau di mana? Apakah kita harus di atas pohon? Nah, itu kan hal yang juga sulit untuk kita wujudkan. Nah, memang mengurus negeri itu demikian. Maka kita mengurus bahasa dan sastra Indonesia sajalah untuk pendidikan sekolah dasar gitu ya. Nah, kalau kita gitu ya betul itu. Ekokritik itu berkembang menjadi suatu metode untuk meneliti kajian sastra. Sebenarnya dalam karya-karya sastra di Indonesia, di dalamnya bisa digali menggunakan ekokritik itu. Coba nanti sastra di suku Dayak, Kalimantan Tengah yang sekarang tempatnya dipakai untuk IKN itu. Itu ada banyak ribuan karya sastra yang sudah diciptakan oleh orang-orang suku Dayak. Ya, lain kali akan saya kirimi artikel jurnal murid saya yang mengkaji suku Dayak. Sastranya orang Dayak namanya Tempu Uten. Nah, itu membahas berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah ekokritisisme itu. Ekokritik, gender, terus antropologi, sosiologi, pragmatik, sosiopragmatik. Itu ada dalam karya sastranya suku Dayak. Monggo kalau panjenengan ingin meneliti itu, wirawiri dari Jawa ke Kalimantan Tengah ada itu objek kajiannya. Tuh jawaban saya. Mungkin masih Ya, ada yang ditanyakan. Gitu ya, Pak Mustafa ya. Ini nampaknya Pak Mustafa tertarik pada sastra juga. Ternyata sastra itu juga
menarik karena itu merupakan salah satu bahasan dalam pengajaran bahasa. Mohon izin sedikit Ibu. Silakan Pak Jam. Untuk melanjuti apa yang disampaikan Ibu, saya ada beberapa tulisan sedikit Ibu mungkin akan dikembangkan terkait budaya-budaya bahasa sastra yang akan digunakan di tingkat dasar. Coba saya share screen dulu Ibu. Ya, boleh. Ini saya ingin meneliti tentang apa namanya warisan budaya budaya lokal, eh, budaya Bima dalam pembelajaran bahasa Indonesia di salah satu sekolah SDIT Al-Zaitun di Kabupaten Bima, Ibu. Di mana di dalam penerapannya itu kan ada beberapa kata-kata yang kata-kata lampau, di mana contoh sederhananya lauraka guru dalam bahasa Bimanya itu mendatangi guru. Tujuannya ini dari bahasa Bima ini agar siswa memiliki kesiapan yang memadai memahami kehidupan dan seterusnya. Yang dimana penelitian ini akan memberikan istilahnya motivasi atau makna kepada peserta didik terkait kata-kata sastra di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu, Ibu. Semacam do diweha weanggahina, orang yang diikuti kata-katanya. Tidak sembarang individu karena mereka dihormati atau dianggap sebagai tokoh. Tokoh tersebut ditandai dengan pola pikir positif dan sebagainya, Ibu. Mungkin akan dikembangkan oleh Adinda terkait oleh saya Ibu terkait kata apa namanya warisan budaya lokal yang sekarang ini hampir hampir punah lah, Ibu. Yang Nah, orang-orang yang kurang tertarik dalam penelitian budaya, apalagi budaya sastra bahasanya, untuk eh, mungkin sebagai motivasi tadi di Kaba itu terkait lingkungannya. Sekarang saya ingin meneliti sastra di dalam pengembangan eh, peserta didik, pertumbuhan peserta didik itu. Mungkin seperti itu, Ibu. ya, baik. Ini yang difokuskan oleh Pak Risdam itu mirip ya. Nanti metodenya sama. Iya, Urut-urutan menelitinya sama. Hanya komponen-komponen yang menjadi fokus lah yang berbeda. Kalau tadi kami sudah meneliti dari segi ekokritik, lah ini Pak Risdam bisa berfokus pada kearifan lokal suku Bima, Lombok. Ya, di provinsi itu Lombok Barat atau Lombok Timur, Pak Risdam? di Pulau Sumbawa, Ibu, NTB, Oh, Sumbawa. Ya, di maaf. Pulau Masih Sumbawa, nyebrang Bima. lagi ya. Ya, Ya, Bima itu di Sumbawa ya. Baik. paling ujung NTB dekat NTT. Paling ujungnya NTB sudah menyeberang sampai Sumbawa. Baik. Pak Risdam bisa fokusnya seperti Kaba yang ekokritik. Lah ini Pak Risdam fokusnya pada kearifan lokal budaya Bima di Sumbawa. Oh, Sumbawa. Kearifan lokal budaya Bima, maaf, kearifan lokal budaya suku Bima di Sumbawa sebagai materi ajar pendidikan moral bagi murid sekolah dasar. Kalau pada sampelnya madrasah ya, pada siswa madrasah ibtidaiyah. Sudah itu menjadi disertasi. Karena itu kearifan lokalnya akan banyak sekali ditemukan. Nah, nanti di
dihimpun, diklasifikasi, kemudian dipaparkan seperti penelitian kami tentang Kaba Minangkabau itu. Begitu Pak Risdam, nanti coba dikirim ke jurnal yang sama, Gema. Nanti kan diterima. Siap Ibu, mohon bimbingan dan arahannya. Ya, tentu saja semua akan kami bimbing. Baik, jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, kita berjumpa lagi minggu depan ya dalam materi berikutnya. Ya, Bu Prof. Selamat siang, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sehat selalu Bunda Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga Waalaikumsalam mahasiswa warahmatullahi semua wabarakatuh. sehat. Sehat-sehat, Prof. Saya akhiri, saya live ya, Bu. Oke, Prof. Ya. Nah, Cak Ibat ini kok sembunyi-sembunyi. Cak Ibat itu lagi ngudut. Rekamannya matikan coy. Matematika Rekamannya Nazri, matikan coy. Kakak IPA. Orang matematika kemarin dikasih soal 30 suruh menyelesaikan pada saat kuliah. Sekali. Rekamannya matikan itu. Elo. Oh iya, iya. Oh, elo iki yo. Tambah suwi tambah